identiti tersendiri dari segi teknik dan proses pengeluaran serta reka corak. Pemirsa, saling klaim produk kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia tampaknya belum akan berakhir. Setelah UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam daftar warisan budaya tidak ternilai, Malaysia pun menyatakan keberatannya. Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin mengatakan pemerintah Malaysia akan mempelajari lebih lanjut dan memastikan apakah keputusan UNESCO ini akan merugikan industri batik tradisional Malaysia. Menurut Muhyiddin, tidak hanya Indonesia, Malaysia juga memiliki corak batik khas. Bahkan menurutnya, India dan Singapura pun memiliki produk budaya serupa, hanya berbeda nama dan teknik pembuatan. Menanggapi keputusan UNESCO yang dikeluarkan 8 September lalu ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 2 Oktober mendatang sebagai Hari Batik dan menghimbau seluruh warga negara Indonesia menggunakan batik pada hari tersebut. Mutiara Pertiwi, SMA Lab School Kebayoran, Jakarta. Kayaknya sih pantas saja kalau misalnya batik kita tuh diambil oleh Malaysia, karena dari Indonesia sendiri nggak mengakui sendiri kalau mereka punya budaya batik itu. Gimana sih cara biar mereka mengakui? Tergantung dari Indonesia sendiri sih kalau menurut gua. Ya, jadi jangan salahkan Malaysia juga kalau Malaysia mengambil batik itu. Itu karena dari kitanya sendiri aja udah jarang banget menggunakan batik itu sendiri. Tapi untuk sekarang ini setelah sudah diambil dan setelah diakui Malaysia, orang-orang Indonesia itu sendiri mulai untuk mengembalikan, mulai membudayakan lagi batik-batik itu sendiri. Tentang masalah itu, balik lagi kitanya, mengapa sampai Malaysia bisa mengklaim batik itu? Pertama mungkin gara-gara kitanya juga, pada saat itu kan kita nggak ada program kayak sekarang ini bahwa batik itu mesti digimanain, mesti pokoknya sekarang tuh intensif banget deh pakai batikan itu tadi, kita kayak udah disentil gitu sama mereka. Emang kadang-kadang Indonesia tuh butuh yang kayak gitu. Wawasan itu pengetahuan, Nusantara itu ya tentang Indonesia yang pasti, jadi pengetahuan tentang Indonesia. Bentuk dan geografis dari suatu negara Indonesia yang telah diatur dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga di Pancasila. Terus itu tuh kayak contohnya misalkan perebutan batas wilayah antar satu pulau gitu yang mendekat ke negara lain dan negara kita. Tapi itu sudah teratur dalam undang-undang semuanya. Bagaimana wawasan kita, pengetahuan kita tentang sejauh mana kita mengetahui Nusantara kita ini, baik itu dari berbagai aspek, baik itu budaya, demografi, etnografi, dan macam-macam. Karena kalau sebenarnya dalam pelajaran ini yang terpenting itu emang kita harus benar-benar mengenal luar dalam terhadap Nusantara kita sendiri, terutama Indonesia gitu. Kita benar-benar harus, perspektif kita tentang Nusantara itu harus luas. Kita harus membuat sebuah monumen yang dapat melindungi cagar budaya bangsa Indonesia supaya semuanya terjaga dan tidak diakui oleh bangsa lain. Buat teman gue, si Vander, kalau menurut saya cara untuk memperkenalkannya ya seperti kalau ada acara-acara di luar negeri kita bisa memakai batik atau apa biar mancanegara tahu loh kita ini punya batik di Indonesia. Dan batik itu cuma di Indonesia. Menggunakan batik dari limbah-limbah pakaian yang tidak digunakan sehingga semua orang dapat merasakan batik yang saya gunakan dari limbah-limbah yang tidak digunakan. Kita bisa bikin cake motifnya batik, itu kali ya? Kalau lo? Kalau gue bagian kemasan aja, kemasannya itu bernuansa batik biar kayak beda aja gitu dari yang lain. Kalau gue sendiri, gue lebih mencintai batik walaupun sekarang gue gak pakai batik. Tapi misalnya gue pergi mungkin gue bakal pakai batik kalau udah sukses kayak gitu. Kalau lu gimana, Chat? Oh, selalu. Kalau gue lihat, gue batik, kita batik. Jadi walaupun kampus gue pakai batik biar semua orang tahu kalau
Indonesia adalah ciri khasnya batik. Kalau Ki, kalau gue walaupun gue nggak pakai batik, tapi gue tetap suka batik. Jadi gue kemana-mana akan pakai batik. Karena sekarang batik gue lagi ada nih. Kemarin harus gue pakai, jadi ya gitu ya. Kalau lu gimana? Kalau saya memang saya tidak memakai batik. Saya mencintai batik. Jadi sebagai pemuda Indonesia itu kita harus berkreasi dengan berbagai hal. Misalnya kita bisa berkreasi dengan mengikuti lomba-lomba di luar negeri dengan membawa nama Indonesia. Itu salah satu bagaimana kita mempertahankan budaya Indonesia serta kita menjunjung tinggi Indonesia, tidak hanya dengan seperti kita anak muda, tidak hanya dengan perang dan lain-lain, tapi kita bisa membangkitkan nama Indonesia dengan prestasi anak muda zaman sekarang. Yo man. Jadi kami bakal bangga cinta batik.